Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dian Final dari Universitas Persada Indonesia, program Dr. Ilmu Manajemen Marketing. Di sini saya akan mempresentasikan tentang determinan produk, harga, dan aksesibilitas terhadap legalitas bersertifikat serta implikasinya terhadap keputusan pembelian. Proposal ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 kajian perpustakaan, kerangka pemikiran hipotesis, dan metode penelitian. Latar belakang menjadi satu. Wilayah di Jakarta, Botabek, Banten memiliki pertumbuhan positif dalam nilai transaksi unit properti perumahan kuartal 3 kuartal 3 tahun ini. CEO Properti Tenggara mengatakan artikel tayangan bisnis hanya Jakarta yang menikmati pertumbuhan positif transaksi properti, hanya Jakarta menikmati pertumbuhan dengan persentase pertumbuhan yang sangat tertinggi di Asia Pasifik. Minat orang Indonesia pada investasi properti sangat tinggi. Bahkan orang Indonesia, masyarakat Indonesia tampak lebih membeli properti untuk investasi sebagai tempat tinggal. Fenomena ini membuktikan bahwa masyarakat menyadari potensi investasi properti, lokasi yang bagus. Investasi properti tentu saja strategis, mudah diakses dari berbagai arah, dan dekat dengan transportasi publik. Relaksasi PPN 10% yang ditanggung pemerintah, ini memicu pertumbuhan jual beli properti yang nilainya di bawah 2 miliar. Langkah pemerintah ini meningkatkan investasi properti yang bergerak memanfaatkan kemudahan memiliki properti saat ini. Salah satu faktor keunggulan dalam persaingan bisnis properti adalah keunggulan persaingan properti ini adalah terutama adalah produk, harga, aksesibilitas, legalitas. Harga dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak dengan sesuai aplikasi, maka produk akan ditolak. Perlu kita cermati sesama. Di sini kami berpengalaman Villa Rizky Ilhami 1 dengan luas 20 hektar menghasilkan keuntungan 25 miliar dengan waktu penjualan 3,5 tahun. Sedangkan Villa Rizky Ilhami 2 dengan 20 hektar memerlukan waktu 8 tahun dengan laba 59 miliar. Indikasi masalah terdapat pada menurunnya keputusan pembelian Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok disebabkan oleh produk, harga, aksesibilitas, legalitas terhadap keputusan pembelian. Batasan masalah dan bermasalah adalah variabel inti adalah produk, aksesibilitas, legalitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian Villa Rizky Ilhami 2 Sawangan Depok. Bagaimana pengaruh produk, harga, aksesibilitas terhadap legalitas perumahan Villa Rizky Ilhami Sawangan 2? Bagaimana pengaruh produk, harga, aksesibilitas keputusan pembeli Villa Rizky Ilhami Sawangan Depok? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengujian variabel penelitian pada objek penelitian perumahan Villa Ilhami Group. Kajian pustaka adalah ada 5 konsep alternatif pada suatu produk bisnis atau masih memblokir 5 konsep tersebut adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran masyarakat. Setiap konsep yang mempunyai berbeda satu dengan yang lain. Konsep pemasaran yang mengajarkan pemasaran dimulai dengan mengenalkan kebutuhan, merumuskan kebutuhan konsumen, kemudian perusahaan menyusun komunikasi, kebijakan produk, harga, distribusi, setepat-tepatnya agar merumuskan kebutuhan konsumen agar konsumen dapat dipenuhi secara memuaskan. Keputusan pembeli
konsumen terhadap suatu produk berdasarkan erat dengan kaitan dengan perilaku konsumen merupakan unsur penting dalam kita ketahui perusahaan kebutuhan pembeli erat dengan kaitan dengan perilaku konsumen. Salah satu indikator dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah rumah dalam dunia properti, produk, harga, dan aksesibilitas. Produk bagus, akses bagus, akan memudahkan kita untuk menjual suatu produk properti. Produk bagus, legalitas terjamin, juga mempercepat keputusan pembelian dan terjadi penjualan properti. Bab 3, kerangka pikir. Kerangka pikir pemikiran adalah hipotesis, produk, harga, produk, aksesibilitas, legalitas, keputusan pembeli adalah Z. Di sini jelas terlihat kerangka pikirnya, produk mempengaruhi keputusan, harga mempengaruhi keputusan, aksesibilitas mempengaruhi keputusan. Di sini lihat jelas terlihat gambarannya. Reliabilitas instrumen penelitian adalah reliabilitas pada dasarnya mengukur instrumen sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten dengan kehandalan merupakan pendukung pentingnya bagi validasi. Reliabilitas instrumen penelitian, reliabilitas pada dasarnya mengukur kehandalan instrumen. Sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten dan karena merupakan pendukung bagi validasi. Reliabilitas penelitian ini berdasarkan ukuran kehandalan instrumen mengukur dikatakan jika pengukuran tersebut memberikan konsisten merupakan handal penting bagi validasi. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terdapat. Hipotesis 1 terdapat pengaruh produk terhadap legalitas. Hipotesis 2 terdapat pengaruh harga terhadap legalitas. Hipotesis 3 pengaruh aksesibilitas terhadap legalitas. Hipotesis 4 pengaruh produk, harga, aksesibilitas terhadap legalitas. Hipotesis 5 terduga terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. 6 diduga terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. 7 hipotesis diduga terdapat pengaruh aksesibilitas terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 8 diduga terdapat pengaruh legalitas terhadap keputusan pembelian. 9 terdapat pengaruh produk, harga, aksesibilitas terhadap keputusan pembelian. Bab 4, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dan metode penelitian digunakan dengan deskripsi survei dan ekonomi untuk menganalisa hubungan dan pengaruh variabel dengan dukungan struktural dengan hasil random. Metode penelitian pendekatan varikatif sebagai pendekatan penelitian dilakukan tertentu dengan tujuan menguji hipotesis dilaksanakan melalui pengaruh produk, harga, aksesibilitas terhadap legalitas serta implikasi keputusan pembelian. Hubungan dan pengaruh antar variabel diuji penelitian berpengaruh antara produk, harga, aksesibilitas sebagai variabel bebas dan legalitas sebagai variabel intervening. Variabel antara keputusan pembelian sebagai independen. Variabel terikat memperhambat sifat penelitian ini deskriptif dan predikatif dengan metode penelitian menggunakan deskriptif survei metode dan evaluasi dengan survei metode. Metode penelitian memperhatikan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Maka metode penelitian digunakan adalah deskriptif, survei metode dan evaluasi metode untuk menganalisa hubungan pengaruh variabel dalam penelitian dilakukan dengan teknik struktural acquisition modeling atau SEM dengan bantuan program Research
8.8 analisa deskriptif setiap variabel dengan alat bantu program SPSS versi 25. Divisi operasional variabel. Divisi operasional variabel ini adalah dimaksud dengan menjelaskan variabel-variabel akan diteliti. Di samping itu operasional variabel tujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis ini menggunakan alat bantu yang tepat. Dalam penelitian ini ada 3 variabel bebas. Independen variabel yaitu produk, harga, aksesibilitas. Sedangkan variabel antara independen adalah legalitas. Sedangkan variabel 90 terikat adalah keputusan pembelian. Rancangan instrumen. Penelitian ini merupakan dan penggunaan menjaring tempat tinggal data primer berupa data sekunder, data primer maupun data sekunder merupakan data utama yang dipergunakan sebagai penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu diambil dari sumber utama data yaitu respondensi maupun informan yang disebut dengan subjek penelitian. Rancangan instrumen penelitian. Yang instrumen penelitian ini merupakan suatu untuk menjaring tingkat lapangan berupa primer, data sekunder, data primer maupun data lainnya merupakan data utama dipergunakan sebagai basis data. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diambil dari sumber utama responden informan yang sebagai sebut subjek penelitian. Analisis struktur modeling. SEM merupakan salah satu jawaban. SEM ini yang telah dikenal luas dengan penelitian bisnis sebagaimana dalam causal modeling, causal analysis, causal simulation, modeling struktural, variable PET analysis maupun confidence PET. SEM memiliki 2 variabel utama, yaitu variabel laten, variabel teramat, variabel dibagi 2, variabel eksogen dan variabel independen. Konsep sistem model dipusingkan dengan memplikasikan pengukuran variabel melalui indikator dapat diukur. A. Variabel laten endogen. 2. Variabel laten endogen dengan harga. 3. Variabel laten endogen aksesibilitas diukur dengan 7 variabel manifest. B. Variabel laten endogen, variabel laten berdasarkan legalitas N. Tujuan ini, variabel 2, laten putusan pembelian diukur dengan 4 variabel manifest. Variabel eksogen, variabel endogen independen, variabel endogen independen, ini margin error. Modifikasi model. Tahap ini harus memperoleh nilai yang unik. Seluruh parameter dari data diperoleh. Jika ini tidak dapat dilakukan, maka modifikasi model harus dilakukan identifikasi sebelum melaksanakan estimasi parameter bersama model struktural dalam penelitian ini. Estimasi parameter. Tahap ini estimasi parameter dilakukan model diperoleh dengan data-data dengan program RISC-V maupun AMOS menghasilkan matrik koefisien berdasarkan model basic confidence matrix sesuaikan dengan confidence matrix sesuai dengan confidence uji signifikan dilakukan dengan menentukan parameter yang dihasilkan secara signifikan yang berbeda. Penilaian model fit terhadap suatu dilakukan dengan model-model matrik dengan confidence berdasarkan probability fit listen. Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah banyak pertimbangan. Jika model dimodifikasi, maka model tersebut disebut dengan cross validated atau estimate dengan data. Modifikasi variasi model silang, modifikasi memperbaiki jelas teoriti, bonus fit, modifikasi model awal dijelaskan dengan kaji pertimbangan jika diestimasikan harus ada cross sebelum ini. Modifikasi variasi silang ini yang penting apabila terdapat modifikasi substansial yang dilakukan dengan langkah 7 di atas. Uji hipotesis. Kemudian yang dilakukan hipotesis dilakukan dengan analisa nilai T, hitungan F, hitungan dari pengolahan data kemudian dibandingkan dengan tabel T, tabel F, tabel F dengan 005 untuk P. Dihasilkan pengolahan data pengujian tersebut. 9 hipotesis diujikan dasar estimasi pengolahan data melalui struktural equation model. Hasil hipotesisnya, hasil hipotesis mengatakan bahwa nyata hipotesis ini kira-kira pengujian 0 di bawah dan hasil ujian ditolak atau diterima. Hasil kami penilaian ini adalah kriteria dari penilaian hipotesis. H1
H0, produk tidak bertanggung jawab terhadap legalitas. Ini ditolak. Produk berpengaruh terhadap legalitas Pilar Sirami 0,5 hasilnya diterima. Harga tidak berpengaruh terhadap legalitas Filarisi Sawangan ditolak. Harga berpengaruh terhadap legalitas mana diterima. Aksesibilitas berpengaruh terhadap legalitas perumahan Sirami. H5, produk tidak mempengaruhi pada keputusan pembelian Sawangan dihitung T yang ditolak. Produk berpengaruh pada keputusan pembelian perumahan Sawangan Depok diterima. Produk dan harga aksesibilitas diterima, tidak dipengaruhi terhadap keputusan pembelian Filarisi Ami Sawangan debatnya. Produk, harga, aksesibilitas, legalitas berpengaruh pada keputusan pembelian Filarisi Sawangan Depok diterima. Inilah hasil keputusan kami yang kami capai, yang kami teliti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ini menjadi perhatian kita semua bahwa determinan produk, harga, dan aksesibilitas, legalitas, sertifikat, serta yang terhadap keputusan pembelian. Terima kasih.